Halo Sobat Nime, Valentine udah lewat nih. Sekarang waktunya kalian pantau Twitter. Lihat-lihat video yang bakal rilis kan, siapa tahu ada teman sekelas kan. Waduh, teman sekelas, tetangga, atau orang-orang di sekitar kalian yang muncul. Waduh. Berarti orang itu berhasil lolos dari gerebekan Satpol PP. Waduh. Dalam kesempatan kali ini kita akan melanjutkan Martial Pick. Langsung aja yuk kita gas. Mereview sedikit dari part sebelumnya, Yang Kai yang bertarung dengan pria terkuat dari kerajaan Tianlang, dirinya pun berhasil mendominasi, yang membuat lawannya pun harus kabur melarikan diri, karena Yang Kai ternyata dapat mengendalikan monster tingkat 6 dan mendominasi pertarungan. Setelahnya, si kampret itu pun berlari menuju hutan yang berkabut. Ia pun berhasil melarikan diri dan Yang Kai pun kehilangan jejaknya. Iblis biru yang selalu bersama Yang Kai, ia pun mengatakan kalau kabut ini menyerang jiwa. Di sini Yang Kai pun sangat panik karena tiba-tiba dirinya pun sangat kelelahan. Karena jiwa Yang Kai sedikit demi sedikit terus-terusan diserang oleh kabut ini. Yang Kai yang panik, ia pun meminta agar iblis itu kembali ke dalam tubuhnya dulu. Dan kini ia pun menggunakan tengkorak emas miliknya untuk mempertahankan kesadarannya. Yang Kai yang semakin terdesak membuat dirinya pun harus berlutut kesakitan. Tapi ia pun mencoba untuk tetap fokus. Dan tiba-tiba dirinya pun merasa hangat karena ada suatu cahaya yang muncul di sekitarnya. Yang Kai yang masih bingung tentang apa yang sebenarnya terjadi, dirinya pun ditenangkan oleh iblis biru. Ia mengatakan kalau ini sepertinya efek dari teratai 5 warna yang Kai dapat di Pulau Harta. Iblis biru juga mengatakan kalau kabut ini telah merusak jiwa Yang Kai dan teratai inilah yang memperbaikinya, yang membuat jiwa Yang Kai kini sekarang semakin lebih kuat daripada sebelumnya. Di sini Yang Kai pun menyadari kalau ia berada di tempat ini, ia akan melatih jiwanya yang akan semakin lebih kuat lagi. Dan mungkin saja di masa depan dirinya belum tentu akan mendapatkan tempat yang cocok seperti ini lagi untuk melatih jiwanya. Di sana Yang Kai juga melihat ada seseorang yang berlari ke sana kemari layaknya kancil yang sedang mencari ketimun. Waduh. Ternyata orang itu adalah pria dari kerajaan Tianlang. Dirinya yang jiwanya sudah rusak menjadi kacau. Ia pun melihat Yang Kai tanpa berpikir jernih langsung melakukan inisiasi untuk menyerang Yang Kai. Dan tentunya dengan mudah Yang Kai dapat menghindarinya. Bahkan counter attack yang diberikan oleh Yang Kai membuat si kampret itu pun langsung terpental. Dan tidak membiarkan lawannya mengambil napas, Yang Kai pun kembali menekan dengan tinjunya yang tepat mendarat ke wajah dengan telak. Dan serangan yang cukup lemah Yang Kai pun dapat membuat si kampret itu langsung tewas seketika. Kok easy? Ya, karena jiwa si kampret itu sudah sangat lemah akibat dari kabut ini. Dan tentunya Yang Kai pun tidak menyia-nyiakan hal itu untuk segera memanen pil darahnya. Yang Kai yang mendapatkan pil darah dari ranah True Foundation lapis 7 atau 8, dirinya pun langsung melakukan kultivasi, yang membuatnya langsung naik level ke ranah Ki Fusion lapis 9. Di sini Yang Kai pun beranggapan mungkin saja dirinya bisa naik level ke ranah True Foundation sebelum meninggalkan tempat ini. Tapi iblis biru ini pun mengingatkan Yang Kai untuk tidak gegabah karena memang di tempat ini sangat berbahaya. Yang Kai pun setuju dengan hal itu. Tapi Yang Kai dan iblis biru ini merasakan sesuatu yang sangat aneh karena sesuatu itu menarik dan menyerap dan menghembuskan kabut itu ke suatu tempat. Yang Kai yang penasaran, dirinya pun mencari tahu sumbernya, dan ternyata ia menemukan kalau kabut ini pergi ke arah batu yang ada di depannya. Ia yang mencari tahu lebih dalam dan memecahkan batu itu menemukan sesuatu di dalam sana. Ia pun langsung mengambilnya dan tanpa pikir panjang langsung menelannya. Yang Kai yang memakan benda asing, dirinya pun merasa titik meridiannya semakin melebar dan kehangatan di sekitaran tubuhnya, yang membuat dirinya pun kini dapat mendengarkan senyup-senyup rerumputan, bahkan ia dapat mencium aroma yang letaknya berjauhan. Iblis biru ini yang mendengar hal itu, ia pun curiga kalau Yang Kai sepertinya telah mengembangkan kesadaran ilahi. Tapi hal itu sepertinya mustahil karena biasanya yang dapat melakukan hal itu hanyalah orang-orang yang telah berada di ranah Nation Soul saja. Iblis ini pun kembali bertanya sejauh apa Yang Kai dapat melihat dan mendengar dengan kekuatan barunya itu. Yang Kai pun beranggapan kira-kira sejauh 2 hingga 3 mil. Dan tentu saja membuat iblis biru ini pun cukup terkejut karena biasanya orang-orang yang baru mempelajari teknik ini hanya dapat melihat beberapa meter saja. Jadi iblis ini pun mengambil suatu kesimpulan dan beranggapan sepertinya Yang Kai ini sangat beruntung karena kekuatannya ini hampir setara dengan Nation Soul lapis 2. Ia juga menduga kalau benda yang Yang Kai telan tadi merupakan embun pembersih jiwa.
Yang Kai yang mendengar itu dirinya pun sangat senang dong. Ia pun memutuskan untuk menunggu benda itu kembali terbentuk dan meminta iblis biru itu mengawasinya karena dirinya akan menunggu imun itu kembali terbentuk sembari melakukan kultivasi. Setelah tetesan kedua terbentuk, ia pun langsung menikmatinya kembali. Tapi Yang Kai pun di sini enggan meninggalkan tempat itu dan kembali menunggu untuk memanen lebih banyak lagi. Waktu pun terus berlalu hingga 30 hari lebih. Kini tubuh Yang Kai lebih banyak menerima kekuatan. Maka secara perlahan-lahan tubuhnya pun mulai terjadi perubahan yang membuat dirinya pun semakin lebih kuat. Yang membuatnya saat ini telah menjadi dan naik level ke ranah True Foundation. Setelah mencapai ranah True Foundation lapis 1, iblis biru ini meminta Yang Kai untuk melihat sekitar. Seketika Yang Kai pun sangat terkejut karena situasinya sudah sangat berbeda. Iblis biru ini pun memberitahu kalau beberapa waktu lalu terjadi suatu pergeseran energi yang begitu besar dan tiba-tiba saja Yang Kai sudah berada di tempat ini. Ia yang melihat Yang Kai sedang fokus kultivasi tidak ingin mengganggunya. Yang Kai yang mendengar itu, ia pun berpikir sejenak. Ia pun mengingat perkataan dari masternya, kalau tiba-tiba saja para murid dipindahkan ke tempat lain, sepertinya dungeon ini telah berakhir. Di sini Yang Kai pun beranggapan jika dirinya dapat bertahan lebih lama lagi, sekitar 10 hari sajalah. Mungkin saja ia akan mendapatkan tetesan ki yang lebih banyak. Tapi ya sudahlah, ia juga merasa cukup untuk mengumpulkan hingga saat ini, karena saat ini ia memiliki setengah botol saja. Iblis biru ini pun meminta Yang Kai untuk segera terbang karena ia merasakan sesuatu yang aneh terjadi di tempat ini. Begitu Yang Kai naik ke udara, dirinya pun sangat terkejut dengan apa yang ia lihat karena ada suatu serangan tapak Buddha yang sangat besar di sekitarannya. Ia menduga sepertinya ada suatu pertarungan sebelumnya di tempat ini. Ia yang melihat jejak itu, ia pun teringat dengan bendahara Meng yang dapat melakukan hal seperti ini juga. Tapi karena ini bukanlah perbuatan dari bendahara Meng, iblis biru itu pun meminta Yang Kai untuk segera pergi dari tempat ini. Ia takut jika Yang Kai bertemu dengan master kuat seperti itu. Yang Kai yang terbang bersama iblis biru itu, ia pun bertanya, bukankah Yang Kai mau kembali ke sekte? Tapi Yang Kai mengatakan kalau dirinya ingin pergi dulu ke suatu tempat. Setelah 2 hari perjalanan, Yang Kai pun merasakan kalau ada sesuatu yang tidak menyenangkan di hatinya. Ia pun tidak tahu perasaan apa ini. Tapi seketika ia pun menyadari mungkin saja hal ini ada kaitannya dengan para gadis-gadis yang telah menjadi budaknya. Ia pun langsung bergegas pergi karena ia menyadari sesuatu, sepertinya salah satu dari budak wanitanya ini sedang dalam bahaya. Di tempat lain, kini si gadis rubah ternyata sedang berhadapan dengan si kampret ini. Si kampret ini yang saat ini sedang bertarung dengan si gadis rubah, ia pun langsung menyerangnya dengan pedang miliknya. Begitu juga dengan si gadis rubah, ia pun mencoba memblokir serangan itu dengan jurusnya juga. Serangan si kampret itu ternyata lebih kuat daripada milik si gadis rubah, yang membuat gadis rubah ini pun harus kembali terluka. Ternyata si kampret ini mencoba membuat si gadis rubah ini menyerahkan kekuatan miliknya dan memberitahu di balik teknik apa yang digunakan untuk mengendalikan para monster. Dan tentu saja hal itu tidak dapat ia berikan karena si gadis rubah ini tidak mau menyerahkan teknik itu. Dengar hal itu, si kampret ini pun mengatakan kalau ia akan membuat gadis rubah ini melayani banyak pria-pria di luar sana. Sebelum ia diserahkan kepada pria-pria liar di luar sana, ia pun akan menyerahkan gadis rubah ini ke gurunya dahulu, yang memang terkenal sangat tertarik dengan gadis-gadis muda. Mendengar hal itu, gadis rubah ini pun kembali bertanya jika dirinya menyerahkan teknik miliknya, apakah si kampret itu akan mengampuni nyawanya? Hal itu pun disanggah oleh si kampret ini, yang mengatakan ia hanya akan memberikan suatu kematian tanpa rasa sakit. Tanpa berlama-lama, si kampret itu pun langsung menebaskan pedangnya kembali ke arah si gadis rubah itu. Serangan si kampret itu ternyata memang dapat dihindari oleh gadis rubah itu, tapi dirinya pun menyadari sesuatu, kalau dirinya sepertinya tidak dapat memenangkan pertarungan ini, dan jangankan menang, untuk melarikan diri saja mungkin saja itu akan sangat menyulitkan. Ia yang terdesak dan melihat ada seseorang di belakang sana membuatnya pun tersenyum, yang membuat si kampret ini bingung tentang ada apa ini. Ia yang mencoba menebaskan pedangnya kembali ke arah si gadis rubah, ia pun menyadari kalau ada seseorang di belakangnya, dan ia melakukan serangan balik ke arah belakang. Tapi serangan itu pun tidak berguna, karena di sisi lain Yang Kai juga telah menyiapkan suatu serangan di tangannya, dan BAM! Terjadilah suatu benturan energi.
Dengan songong, MC kita pun datang dan mengatakan, "Hei, apakah kau terkejut melihatku?" Yang Kai di sini pun merasakan takdir yang sangat bagus karena dirinya tidak usah susah-susah mencari di mana si kampret ini berada. Yang Kai juga mengatakan, "Hai gadis cantik, sepertinya kau sedang dalam situasi buruk." Gadis ini pun mengatakan jika Yang Kai terlambat sedikit saja, mungkin saja Yang Kai tidak akan dapat melihat dirinya lagi. Di sini, gadis rubah ini pun ragu antara senang, sedih, dan juga kesal karena ia harus kembali menjadi budak seseorang, tapi dirinya juga sangat senang karena lagi-lagi ia diselamatkan oleh Yang Kai. Iblis biru ini mengatakan sepertinya si kampret itu meminum suatu eliksir karena memiliki ki yang terasa sangat-sangat murni. Si kampret ini juga mengatakan sepertinya Yang Kai ini beruntung karena dapat selamat dari dungeon. Dan hal itu dibenarkan oleh Yang Kai. Kalau dirinya ini sangat beruntung, tapi tidak dengan junior dari si kampret itu, karena telah tewas di tangannya. Si kampret ini mengatakan seharusnya Yang Kai tidak muncul di hadapannya, karena dirinya akan mengincar nyawa Yang Kai. Mereka yang saling ejek membuat si gadis rubah ini geram. "Hei!" Dan ia mengatakan, "Kalian bukannya mau bahaku hantam, kok malah curhat?" Hal itu pun dibenarkan oleh Yang Kai. Gadis rubah ini pun akan mencoba menyerangnya dari depan dan meminta Yang Kai untuk membantunya. Tapi Yang Kai pun tidak mau karena dirinya lah ingin baku hantam langsung dengan si kampret itu. Kini Yang Kai pun melakukan inisiasi untuk menyerang. Melihat Yang Kai melakukan serangan, si gadis rubah ini pun sadar kalau kini Yang Kai telah naik level ke ranah True Foundation. Serangan Yang Kai menghasilkan suatu efek ledakan yang sangat kuat. Di dalam kabut energi itu, Yang Kai dan si kampret ini saling jual beli serangan. Di sini Yang Kai pun sedikit lebih unggul karena dapat memberikan suatu tekanan kepada lawannya, yang membuat lawannya pun harus tersentak. Melihat Yang Kai sudah berkembang, si kampret ini pun cukup terkejut. Di sini Yang Kai pun sangat puas karena dirinya akhirnya mendapatkan suatu pertarungan yang sangat hebat. Melihat Yang Kai yang sepertinya tidak main-main dengan kekuatannya, si kampret ini pun menyiapkan serangan lainnya. Dia juga mengira dan mengatakan sepertinya juniornya ini tidak tewas karena insiden, dan hal itu pun dibenarkan oleh Yang Kai. Mendengar hal itu, si kampret ini tidak terpancing emosinya, tapi dirinya juga tidak akan membiarkan Yang Kai keluar dari tempat ini hidup-hidup. Ia kini menggunakan jurus tubuh pedang, yang terlihat banyak sekali pedang ki di sekitarannya. Yang Kai yang melihat itu, ia pun tahu kalau teknik itu sangatlah bagus dalam menyerang dan juga bertahan. Karena dirinya pernah bertarung dengan junior dari si kampret itu yang jurusnya kurang-kurang lebih ya mirip-mirip lah. Yang Kai yang tidak mau ditekan, ia pun mengeluarkan ki miliknya, yang membuat mereka berdua kini memancarkan energi di tubuh mereka. Si kampret ini begitu ia menggerakkan jarinya, maka seluruh pedang-pedang itu pun langsung terbang ke arah Yang Kai. Yang Kai yang melihat itu, ia pun tidak tinggal diam saja. Ia pun menyiapkan sesuatu di tangannya dan langsung terobos saja lah anjing. Rausa mundur, rausa wedi. Yang Kai yang berusaha menutup jarak di antara mereka dengan tinju-tinju miliknya. Si kampret ini yang menyadari itu sangat berbahaya, ia pun mencoba kembali memperlebar jarak di antara mereka. Dengan cara melakukan counter attack sembari terbang ke udara. Benturan-benturan energi itu pun terlihat seperti suatu ledakan besar di udara sana yang terlihat sangat luar biasa. Bahkan ketika mereka kembali ke bumi, menimbulkan suatu efek ledakan yang tidak kalah hebat. Si gadis rubah yang melihat pertarungan itu, ia pun tidak menduga kalau Yang Kai telah berkembang sejauh itu hanya dalam beberapa bulan saja. Kembali ke pertarungan. Mereka berdua yang saling jual beli serangan kembali ke bumi dengan mendapatkan luka di sekujur tubuh mereka. Si kampret ini pun sedikit curhat, ia mengatakan sudah 14 tahun sejak ia mendapatkan lawan yang setara. Dan dirinya kini mengaku Yang Kai kalau Yang Kai ini juga kuat. Mendengar itu, Yang Kai pun cukup senang karena dirinya dianggap sebagai lawan yang hebat dari mata si kampret itu. Tapi si kampret ini juga mengatakan kalau dirinya belum mengeluarkan seluruh kekuatannya. Dan kini ia pun mulai menggunakan mode serius. Ia memancarkan suatu energi yang begitu kuat di sekitaran tubuhnya, yang membuat si gadis rubah ini pun tersentak. Karena energi itu yang dipancarkannya memang terlihat sangat-sangat luar biasa. Kini tubuh si kampret itu pun mengeluarkan banyak sekali pedang-pedang ki, dan terlihat ada ribuan pedang di sekitaran tubuhnya. Yang Kai yang melihat itu, ia pun tahu kalau ini akan sangat berbahaya. Ia pun menggunakan tengkorak emas miliknya untuk sebagai pelindung dan memanggil suatu pedang Asura sebagai senjata pemusnah.
Si kampret ini yang melihat pedang yang dikeluarkan oleh Yang Kai, ia pun terkejut, dan ia tidak menduga pedang apa itu, karena pedang itu memancarkan suatu aura membunuh yang sangat kuat, bahkan dirinya hampir kehilangan kendali dari pedang-pedang yang ia miliki. Ia yang melihat pedang milik Yang Kai begitu kuat, ia pun menggunakan jurus pedang andalannya, yaitu jurus pedang 9 bintang. Begitu juga dengan Yang Kai, dirinya pun mengatakan kalau ia tidak tahu nama jurus pedang apa yang ia miliki, tapi yang ia tahu jurus miliknya ini tidak akan kalah kuat dari pedang si kampret itu.